Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang seni patung. Sebelumnya kita sudah belajar tentang seni lukis. Perbedaan antara seni lukis dan seni patung tidak jauh berbeda. Kalau seni lukis, karya seni rupa 2 dimensi. Sementara kalau seni patung, karya seni rupa 3 dimensi. Jadi tolong dipahami perbedaan tersebut. Baik, Bapak akan menjelaskan dulu tentang apa itu patung. Dan apa itu monumen. Dan apa itu tugu. Dari gambar tersebut bisa kalian lihat mana yang patung, mana yang monumen, dan mana yang tugu. Silakan dilihat. Dari gambar tersebut jelas nampak perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan sebagai berikut. Perbedaan patung, tugu, dan monumen. Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang dipahat, diukir, dan dicetak yang dapat dilihat. Jadi setiap patung, baik itu dalam bentuk patung kerajinan, patung seni, patung dekorasi, atau patung religi, semuanya berfungsi sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Ya. Kadang patung ini ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Kalau yang kecil, yang rendah itu lebih mengarah ke patung seni atau patung yang bisa dijual. Kalau dia sudah besar dan tinggi, lebih mengarah kepada tugu patung. Ya. Oke, berikutnya apa itu tugu? Tugu adalah bentuk bangunan yang besar, tinggi, dan menjulang yang terbuat dari semen, batu bata, atau material yang lain. Sementara fungsi patung atau tugu tersebut adalah sebagai penanda suatu tempat, peristiwa sejarah, serta tokoh masyarakat. Nah, tugu ini identik biasanya untuk pertanda tempat persimpangan atau selamat datang. Kemudian apa itu monumen? Monumen adalah bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting dan karena itu dipelihara dan dilindungi oleh negara. Jadi agar tidak salah pemahaman, maka dapat kalian bedakan apa itu patung, tugu, dan monumen. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kompetensi dasar pengetahuan tentang seni patung dan kompetensi dasar keterampilan untuk seni patung. Nah, untuk pengetahuan adalah memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Itu KD 3.2. Sementara untuk KD 4.2, bagian prakteknya nanti, membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran sini ada beberapa bagian yang harus kalian pahami. Yang pertama, mampu mendeskripsikan pengertian seni patung, dan selanjutnya mampu menjelaskan bentuk dan teknik seni patung. Dan yang berikutnya, memahami dan mempraktekkan prosedur berkarya seni patung dari berbagai bahan dan teknik. Itu tujuan pembelajaran kita yang ingin Bapak harapkan nanti. Selanjutnya, materi. Materi yang ingin Bapak sampaikan adalah masalah patung. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetis. Kemudian pengertian seni patung dari beberapa ahli. Yang pertama, Mike Susanto. Seni patung adalah sebuah karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif. Maksudnya mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau adiktif. Maksudnya membuat model terlebih dahulu dengan teknik dicetak. Selanjutnya, menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Kemudian, menurut B.S. Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan, seni patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume dengan metode subtraktif atau adiktif yang tidak terikat pada latar belakang. Jadi itulah pengertian dari seni patung. Selanjutnya, fungsi patung. Fungsi patung ada beberapa bagian. Yang pertama, patung dekorasi. Fungsinya yaitu memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Bisa dia untuk bangunan dan mempercantik ruangan. Berikut patung monumen, yaitu fungsinya untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok patung pahlawan atau memperingati peristiwa bersejarah. Contohnya patung revolusi, 7 pahlawan revolusi. Ya. Berikutnya patung kerajinan. Fungsinya yaitu patung yang dirancang untuk komersial sehingga dapat diminati atau dibeli. Ini namanya patung kerajinan. Ya, karena bisa untuk dibeli, bisa ukuran kecil atau besar. Berikutnya patung seni, yaitu fungsi untuk kepentingan estetis atau keindahan semata bagi si pematung itu sendiri. Kemudian patung religi. Fungsinya untuk kepentingan beberapa agama yang digunakan sebagai sarana beribadah. Itu beberapa fungsi patung. Selanjutnya, bentuk patung. Nah, bentuk patung di sini ada 2 jenis yang terbagi 2. 1, bentuk imitatif atau realis. Maksudnya bentuk tiruan dari alam seperti bentuk patung manusia, bentuk hewan, dan tumbuhan. Itu bentuk yang nyata. Kemudian yang kedua, bentuk non-figuratif, yaitu bentuk abstrak atau lebih
jelasnya patung seni, yaitu bentuk karya yang tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam, seperti hanya berbentuk garis, bidang, ruang, dan yang lainnya. Itu bentuk patung. Selanjutnya, bahan dan alat. Apa saja bahan dan alat untuk seni patung ini? Bahannya ada beberapa macam. Yang pertama, bahan lunak seperti lilin, tanah liat, sabun batang, dan plastisin. Itu untuk bahan lunak. Kemudian yang kedua, bahan sedang seperti kayu waru, kayu randu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bahan keras seperti batu padas, batu granit, dan batu pualam. Itu untuk bahan keras. Kemudian yang keempat, bahan cetak seperti semen pasir, gip, logam, dan fiber atau resin, yang bahan ini untuk proses mencetak. Kemudian alat. Alatnya diantaranya adalah butsir yang terbuat dari kayu, ada kawat kecil, bisa untuk tanah liat dan sabun. Kemudian meja putar bisa digunakan. Kemudian pahat untuk bahan kayu atau bahan batu. Kemudian ada sendok adukan. Kemudian ada pisau cutter. Kadang ini pisau cutter untuk bahan sabun. Selanjutnya, teknik seni patung. Apa tekniknya? Nah, bisa dilihat ada beberapa teknik dalam seni patung. Yang pertama, teknik pahat dengan menggunakan bahan kayu. Ya. Yang nomor dua, teknik butsir dengan menggunakan bahan tanah liat, sabun, dan lilin. Kemudian yang ketiga, teknik cor dengan bahan semen dan gip serta resin. Yang keempat, teknik cetak dengan bahan tanah liat, semen, atau akrilik. Itu teknik yang dicetak. Kemudian yang keempat, teknik assembling adalah membuat bentuk atau merakit dan mengelem sebuah komposisi sambungan dari berbagai bahan material. Nah, teknik assembling ini nanti akan kita pakai untuk pembuatan seni patung menggunakan bahan lunak. Ya, jadi tolong dipahami teknik apa? Teknik assembling. Nah, selanjutnya silakan kalian jawab gambar berikut. Kira-kira dari penjelasan tadi bisa kalian pahami ini gambar patung apa? Ini gambar patung apa? Ya, ini patung apa? Ya, memang patung kuda, tapi namanya patung kerajinan. Oke, yang ini gambar apa? Patung? Ya, ini namanya patung seni. Ya, berikut ini gambar patung. Nah, ini lebih jelasnya Tugu Patung Zapin. Kenapa dibilang tugu? Karena dia di tengah-tengah kota sebagai pertanda tempat persimpangan jalan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti. Dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.